Welcome to podcast Mimi. Mahasiswa imut mikirin ilmu. Nah, langsung saja nih kita akan membahas hal-hal seru nih tentang dunia perkuliahan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Agnes Grisela dan teman saya. Perkenalkan, saya Nur Sabrina Virginia dan di sini ada tamu undangan nih dari Prodi Peternakan Universitas Samudra. Halo, terima kasih udah undang kami di sini. Hai, saya Pani. Makasih udah undang saya di sini. Oke. Kemudian apa sih alasan kalian masuk di Prodi Peternakan? Dari Kak Nova dulu. Oke, perkenalkan nama saya Nova Erlina. Alasan saya masuk jurusan peternakan ini emang pilihan utama saya sih, karena saya sudah mencari hal-hal yang bersangkut pautan dengan peternakan dan pelajaran ini sangat menantang, bahkan sampai saya ingin masuk ke jurusan tersebut. Nah, kalau saya dari kecil udah lumayan suka sama binatang kayak ayam. Nah, kebetulan juga nih keluarga saya punya usaha peternakan kecil-kecilan. Jadi kayak bisa dibilang saya tuh udah ditakdirin deh buat masuk ke prodi ini. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya ya nih guys. Apa sih mitos-mitos apa saja yang selalu kalian dengar nih tentang prodi peternakan? Nah, kalau yang paling sering aku dengar tuh ya, banyak orang yang bilang, ngapain sih capek-capek kuliah di peternakan, toh nanti ujung-ujungnya ngurusin sapi. Jangan mikir kayak gitu ya guys, nggak bener tuh. Karena setelah lulus di peternakan nanti, kita bisa aja loh kerja di laboratorium, atau kerja di perusahaan pakan ternak. Bahkan kita juga bisa jadi seorang entrepreneur. Kenapa sendiri? Nah, kalau dari saya itu ya dari katanya anak peternak tuh bawa kandang ya, sebenarnya sih enggak ya, namanya praktikum ya, pasti langsung terjun ke lapangan ya, pasti bawa kandang juga ya, pasti kan habis itu langsung mandi sih. Tapi serius deh, kalian tuh belajar apa aja sih? Oh, ini nih paling seru bahas ini. Kami di peternakan itu mempelajari biomedika, fisiologi, sampai nutrisi hewani. Nah, bener tuh Nop, tapi ada juga teknologi hasil ternak. Di situ kan kita belajar tuh buat sosis, yogurt, bahkan bikin es krim juga, seru banget kan. Jadi di peternakan tuh guys, nggak melulu di kandang, kita juga belajar bisnis. Wah, keren banget sih. Ternyata mereka nih ya guys juga belajar biokimia, fisiologi, dan nutrisi ternak. Itu keren banget sih, karena mereka tidak hanya belajar hewan ya guys. Mereka juga belajar inovasi dan industri. Dan terus kan ini kan di prodi peternakan ini kan ada praktikum nih kan. Nah, praktikum yang paling berkesan menurut kalian ini apa sih? Nah, kalau dari saya sendiri, praktikum peternakan ya, seperti kayak terjun langsung melihat sapi melahirkan, kita melihat proses ayam bertelur, sampai menjadi bahan yang bernilai tinggi. Nah, kalau menurut aku yang paling berkesan tuh, kami pernah pergi ke peternakan sapi perah. Di situ kami selama 1 minggu diwajibkan untuk meras susu sapi perah, mandiin sapi, bahkan bersihin kandang. Capek sih dan bau juga. Tapi itu seru loh, dan kita bisa jadi dapat banyak pengalaman. Nah, kalau dari segi tantangannya lainnya, apa yang kalian rasain selama menjadi mahasiswa peternakan? Ya kalau dari saya ya dari sisi masyarakat sih ya, masyarakat banyak masih memandang sebelah mata di peternakan. Padahal jurusan peternakan itu prospek kedepannya itu sangat wow loh. Bahkan pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya buat program ketahanan pangan dan nutrisi hewani. Nah, bener tuh. Tapi Nop, selain itu ada juga tahu. Kita tuh kan harus dituntut untuk selalu siap kondisi fisik dan mental. Karena di peternakan ini kita praktikumnya bisa dari subuh sampai sore. Jadi kita harus selalu kuat dan sehat. Nah, di situ juga kan kita tuh menghadapi hewan yang besar. Dan kadang hewannya tuh kan nggak selalu nurut sama kita. Jadi agak bahaya juga sih. Dan kita harus selalu hati-hati guys. Duh, tantangannya berat banget ya guys ya. Karena mereka ini tidak hanya hewan yang diladenin. Karena kan hewan itu kan apa ya, ada hewan yang tidak mau nurut gitu sama kita. Terus masyarakat juga memandang sebelah mata nih tentang prodi peternakan. Itu parah banget sih, padahal prospeknya sangat
besar ke depannya untuk bekerja. Terus prospek ke depannya itu gimana sih untuk prodi peternakan ini? Nah, yang saya bilang tadi tuh, pemerintah lagi gencar-gencarnya buat program ketahanan pangan dan nutrisi hewani. Kalau kapan sendiri? Kalau dari aku sih, mahasiswa peternakan itu harus banget bisa berinovasi, karena kami tuh belajar untuk memanfaatkan limbah menjadi produk yang lebih bervalue. Jadi di peternakan tuh kita harus bisa belajar untuk membuka peluang usaha baru dari hasil-hasil peternakan. Oke, baik. Terima kasih nih buat Kak Nova dan Kak Fani dari Prodi Peternakan Universitas Samudra. Sebelum tutup podcast ini, tolong dong kasih pesan buat teman-teman yang ada di luar sana agar mereka tidak ragu nih untuk masuk di Prodi Peternakan. Satu orang aja bisa. Nah, pesan dari saya nih ya, buat kalian yang masih bingung buat cari jurusan, kalian jangan ragu deh buat coba hal baru. Di peternakan itu seru tahu, kita bisa belajar sains dan teknologi dalam satu paket. Seru tahu. Jadi buat kalian yang suka tantangan, cinta alam dan pengen berkontribusi nih lewat pangan. Jadi prodi peternakan itu jadi pilihan yang utama untuk masa depan kalian. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tetap semangat dan tetap bangga jadi Prodi Peternakan. Dadah. Dadah.